Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andi Nila Gading, mahasiswi Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, masuk ke materi pertama yaitu religius. Kita harus mencari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya religius itu dan pengertiannya. Jadi, religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya. Teman-teman, tahu nggak sih sebenarnya di dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan akan adanya Tuhan. Nah, rasa semacam ini sudah merupakan fitrah atau naluri insani. Inilah yang disebut dengan naluri keagamaan atau religious instinct. Nah, manusia religius berkeyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini merupakan bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan. Unsur-unsur ini, perwujudan serta benda-benda alam ini pun mengukuhkan keyakinan bahwa di situ ada Maha Pencipta atau pengatur. Nah, wujud ketuhanan itu dalam kenyataannya sudah menjelma dalam alam semesta ini dan juga dalam sifat serta segenap benda dan bahkan di dalam jiwa manusia, sebab ada rasa kepercayaan seperti itu lekat benar dengan jiwa manusia, bahkan lebih dekat dari dirinya sendiri. Nah, ia dapat mendengar segala permohonannya, mengiyakan setiap ia memanggilnya, dan juga dapat melaksanakan apa yang dicita-citakannya. Ada beberapa godaan dalam beragama yang menjadikan tujuan beragama menjadi mengarah pada bentuk-bentuk lain yang memang bukan bersifat religius. Ada fundamentalisme, ada anti Tuhan, ada anti agama, ada kemunafikan, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa menjadi religius bukan berarti menjadi fundamentalis, sebab tidak semua kehidupan ini dapat sesuai dengan ajaran kitab suci seperti yang dicita-citakan oleh kaum fundamentalis. Terlalu banyak hal dalam hidup ini sehingga kehidupan ini seolah-olah menjadi kancah pertarungan berbagai jenis orang dengan berbagai jenis keberagamannya. Bahkan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan sudah mati atau God is dead, seperti Nietzsche. Atau ada yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Religion is opium of the people. Ada juga yang mengakui dirinya sebagai ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Ada juga yang mengaku tidak beragama atau irreligious. Bahkan ada juga yang mengaku anti agama, perlawanan aktif kepada atau bermusuhan dengan agama. Di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang sudah diakui bahkan dianut oleh bangsa ini, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Bahkan belakangan ini, Konghucu pun sudah diakui sebagai sebuah agama oleh bangsa Indonesia. Walau ada yang mengatakan bahwa Konghucu bukanlah sebuah agama, tetapi tradisi religiusitas ras Cina. Menurut Stark dan Glock 1968, ada 5 unsur yang dapat mengembangkan manusia menjadi religius, yaitu keyakinan agama, ibadat, pengetahuan agama, pengalaman agama, dan konsekuensi dari keempat unsur tersebut. Nah, kita masuk ke keyakinan agama. Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan seperti percaya terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah ibadat. Ibadat adalah cara melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan segala rangkaiannya. Nah, yang ketiga itu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan tentang ajaran agama meliputi berbagai segi dalam suatu agama. Misalnya, pengetahuan tentang sembahyang, puasa, zakat, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ada pengalaman agama. Pengalaman agama adalah perasaan yang dialami orang beragama seperti rasa tenang, tentram, bahagia, syukur, patuh, taat, takut, menyesal, dan bertobat, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah konsekuensi dari keempat unsur tersebut. Nah, konsekuensinya adalah aktualisasi dari doktrin agama yang dihayati oleh seseorang yang berupa sikap, ucapan, dan perilaku ataupun tindakan. Untuk kembali kepada pendirian kita masing-masing, kita kembali mengukuhkan bahwa kita adalah orang yang beragama, orang yang bertakwa, yang taat kepada perintah dan larangan Tuhan. Maka dari itu diharapkan keyakinan tiap individu yang tidak menipu Tuhannya, bahwa Tuhan selalu melihat dimanapun dan kapan saja ia berada. Itulah ciri-ciri manusia religius sejati. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jujur. Kita harus mencari tahu dulu nih pengertiannya jujur. Pengertian dari jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain. Nah, jujur itu merujuk pada suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulia, seperti integritas, penuh kebenaran, lurus, tidak berbohong, curang, ataupun mencuri. Jujur itu dianggap sebagai sifat moral, sedangkan dusta dianggap immoral. Kejujuran dapat tidak digunakan atau tidak diinginkan dalam banyak sistem sosial dengan alasan penjagaan diri atau self-preservation. Nah, di situ kejujuran seringkali dianjurkan untuk publik, tetapi dapat dilarang dan dihukum jika hal itu dianggap sebagai ancaman dengan alasan bid'ah, pengkhianatan, ataupun tidak sopan. Tetapi pada dasarnya, kejujuran itu adalah alamiah dan sangat diperlukan untuk pengembangan diri dan masyarakat. Yang penting adalah bagaimana cara kita menerapkannya. Di dalam pergaulan pertemanan sendiri, berbincang-bincang adalah kegiatan yang mengisi kekosongan dan sangat mengasyikkan. Namun seringkali nih, kita tak terasa terjebak oleh keadaan percakapan yang memaksakan kita untuk berbohong atau berbual supaya percakapan lebih seru. Untuk itu, kita harus berhati-hati untuk tidak bergosip atau berbual, karena kalau sudah menjadi hobi, bercakap yang bukan-bukan bisa menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Dan jika kita semua sudah asyik berbohong, kita pun akan menjadi bangsa pembohong. Maka dari itu, pendidikan kejujuran ini harus diterapkan sejak dini, di mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh, di sekolah, murid-murid itu berbuat jujur apabila yang pertama, menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, bersedia mengaku kesalahan, kekurangan, ataupun keterbatasan diri. Yang ketiga, tidak suka menyontek. Yang keempat, tidak suka berbohong. Yang kelima, tidak memanipulasi fakta ataupun informasi. Dan yang terakhir itu berani mengakui kesalahan. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita semua kembali kepada kejujuran. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan bisa menjadi saling kerjasama antar warganya. Kerjasama untuk membangun negeri ini itu bisa terjadi karena kita saling percaya, dan kepercayaan terjadi karena kita semua berbuat jujur. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bertanggung jawab. Pengertian dari bertanggung jawab sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial, budaya, negara, dan juga Tuhan. Tanggung jawab yang baik berada pada perimbangan yang serasi antara perolehan hak dan juga penunaian kewajiban. Untuk itu perlu ada perumusan konsep tanggung jawab manusia secara lengkap. Sukanto 1985 menyatakan bahwa di antara tanggung jawab yang mesti ada pada manusia itu terbagi oleh beberapa bagian. Yang pertama itu tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur, dan memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan pencipta alam semesta.
Yang kedua itu tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan, dan perlakuan kejam dari manapun. Yang ketiga itu tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan ekonomi. Yang keempat itu tanggung jawab terhadap anak, suami ataupun istri, dan juga keluarga. Yang kelima itu tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Yang keenam itu tanggung jawab berpikir tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum ataupun patuh secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi dengan menyaring segala informasi untuk dipilih. Dan yang terakhir itu tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran. Nah, ada pula ciri-ciri bertanggung jawab. Yang pertama itu memilih jalan yang lurus. Yang kedua, selalu memajukan diri sendiri. Yang ketiga itu menjaga kehormatan diri. Yang keempat itu selalu waspada. Yang kelima, memiliki komitmen pada tugas. Yang keenam, melakukan tugas dengan standar yang baik. Yang ketujuh, mengakui semua perbuatannya. Yang kedelapan, menepati janji. Dan yang kesembilan, menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya sendiri. Nah, tanggung jawab juga ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Tidak taat pada kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk diberikan hukuman. Hukuman berlaku kepada mereka yang mampu berefleksi diri atas situasi mereka, membentuk niat tentang bagaimana mereka bertindak dan kemudian melakukan tindakan itu. Mereka ini disebut sebagai agen-agen moral atau moral agents. Ada pula tanggung jawab sosial. Nilai-nilai yang harus ada pada kita apabila berinteraksi dalam masyarakat atau dengan orang lain ada beberapa. Yang pertama itu senantiasa berbicara dengan benar. Yang kedua, menghindari perasaan iri dengki. Yang ketiga, tidak bakhil. Yang keempat itu bersikap pemaaf. Yang kelima, adil. Yang keenam itu amanah. Dan yang ketujuh, tidak sombong. Nah, kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, maka dari itu kita pun harus belajar untuk menerima tanggung jawab total terhadap diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, maka berarti kita memberikan pada orang lain untuk mengontrol diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu materi terakhir. Materi terakhir tentang disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merujuk pada instruksi sistematis yang diberikan kepada murid atau disiple. Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. Nah, biasanya kata disiplin ini berkonotasi negatif. Hal ini dikarenakan untuk melangsungkan tatanan dilakukan melalui sebuah hukuman. Di perguruan tinggi, disiplin bisa disamakan artinya dengan fakultas. Disiplin diperlukan ketika punya cita-cita. Sudah banyak diakui bahwa penggantungan cita-cita merupakan teknik yang efektif bagi pencapaian prestasi seperti dalam dunia olahraga. Weinberg 1992. Di dunia pendidikan sendiri, pelajar yang berdisiplin akan menganggap cita-citanya sebagai alat ukur untuk berhati-hati atas perilakunya. Oleh karena ini, semua perbuatannya ditujukan untuk cita-cita tersebut. Sementara itu, pelajar yang kurang disiplin mungkin kurang strateginya dalam mengembangkan cita-citanya. Bahkan jika pun ada cita-cita, dia akan mendapatkan kesulitan untuk tetap setia mengerjakan tugasnya dan bisa saja selalu tergusur. Minimal harus selalu didorong-dorong. Lasane dan Jones 1999. Bagi pelajar untuk bisa berdisiplin terhadap cita-citanya, harus dicatat pula bahwa cita-citanya itu harus jelas, spesifik, tantangannya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, wajar dan dapat dicapai.
Woolfolk 1993. Nah, Sunch 1984 menyatakan 3 hal dari cita-cita. Yang pertama itu spesifik. Pelajar harus tepat dan jelas dengan apa keperluannya dapat dilaksanakan. Misalnya, membaca 1 bab dari tiap-tiap pelajaran dalam 1 minggu. Yang kedua, tingkat kesulitan. Target harus bersifat pertengahan. Terlalu mudah berarti tidak ada tantangan, dan terlalu susah pun akan banyak gagalnya, dan bawaannya akan malas dan menyerah. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu dekat. Target yang dekat akan membantu pelajar meraih tujuannya secara cepat. Untuk itu, ada beberapa tips yang dapat membantu kita membiasakan diri kita menjadi orang yang berdisiplin. Yang pertama, melihat setiap kesempatan baru sebagai pengalaman hidup baru yang menyenangkan. Yang kedua, mengerjakan tugas lebih cepat, lebih baik, sehingga tidak mengganggu pikiran terus-menerus. Yang ketiga, membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimulai. Yang keempat, menghindari mengulur-ulur waktu. Yang kelima, berusaha untuk menjadi profesional yang membina kepercayaan diri dan keyakinan diri dalam potensi kita untuk menyempurnakan tugas. Yang keenam, menghindari kecemasan. Yang ketujuh, menyiapkan diri atas tugas yang akan datang. Yang kedelapan, menanyai atau meminta tolong yang ahlinya jika kita tidak bisa sesudah berusaha. Yang kesembilan, mengambil resiko yang terukur dalam angka kemajuan. Yang kesepuluh, sering-seringlah bertanya. Dan yang terakhir, merencanakan yang akan datang dengan tetap menghadapi masa sekarang. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa disiplin adalah kata kunci kemajuan dan kesuksesan, bukan hanya untuk prestasi, jabatan, harta, dan kemampuan lain-lainnya. Disiplin juga diperlukan untuk sekedar hobi. Mereka dalam hobinya yang hebat adalah orang-orang yang berlatih. Seperti orang yang bisa melompati gajah besar di atas, dia tidak akan bisa apabila dia tidak berlatih. Allah bisa karena biasa. Demikian kata peribahasa. Itulah video materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.